Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kita pada hari ini berada dalam kesehatan, dan Allah berikan rezeki kepada kita, kita kenyang, dan yang paling penting darinya adalah rezeki Allah berikan kita keamanan di negeri kita. Yang dengan nikmat itu maka sempurna juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba sebagaimana yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaitu jika seorang kenyang perutnya dan aman di negerinya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Nah, karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, dan semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang semoga Allah merahmati semua, pada kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita pada bab akhlak dan adab di dalam Islam. Sejenak kita mengambil waktu dari sholat maghrib sampai sholat isya, kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pelajari kandungannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan waktu. Semoga dengan waktu-waktu yang kita habiskan untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kita keberkahan dengan didoakan malaikat di dalam masjid ini dan disebut-sebut di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang adab yang berkaitan dengan makan dan minum ya, makan terutama, yaitu tidak berlebihan ketika makan ya. Poin masih adab-adab tentang makanan dan aktivitas makan yang kita lakukan sehari-harinya ya. Masih melanjutkan poin tentang tidak berlebihan ketika makan. Yang mana dasar dari syariat ini dalam Islam adalah Allah berfirman, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang bagus ketika kalian hendak memasuki masjid. Wa kulu washrabu, dan silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Wala tusrifu, akan tapi janganlah kalian melakukannya dengan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, dari ayat ini, surah Al-A'raf ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an, kita mengambil banyak ya dari kaidah-kaidah kemarin bahwasannya makan dan minum itu termasuk sesuatu yang kita harapkan keberkahannya, bukan hanya sekedar banyaknya. Dan banyak tanpa keberkahan tentunya juga tidak baik untuk tubuh kita. Itulah yang Allah isyaratkan dengan berlebih-lebihan, yaitu kita makan bukan mencukupi kebutuhan, tapi makan dengan menuruti hawa nafsu. Dan alangkah makan yang seperti ini justru bisa membahayakan kesehatan kita, dan itu terbukti dari pembuktian medis ya. Yang benar adalah mukmin itu makan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebih-lebihan. Dan dengan majunya perkembangan sekarang, bahkan ada jurusan tersendiri ya di universitas dan perguruan tinggi, yaitu jurusan gizi. Nah, orang-orang sekarang atau para ilmuwan sudah mengetahui tentang berapa takaran makanan yang harus dikonsumsi atau diasup seseorang berdasarkan usia, tinggi badan, jenis kelamin, berat badan, dan lain-lain dari faktor-faktor
sehingga dapatlah di sana makanan yang ideal untuk seseorang. Yang mana jika dia makan dengan jumlah porsi yang disarankan, maka niscaya dia telah memenuhi kebutuhan gizinya. Jika kurang dari itu, maka bisa jadi dia mengambil cadangan tubuhnya, dan ini yang biasa dilakukan orang-orang yang ingin kurus, ya. Makan kurang dari kebutuhan tubuh sehingga dia memakan cadangan-cadangan lemak. Dan yang tidak baik adalah makan lebih dari kebutuhan bagi orang yang badannya sudah ideal tentunya, ya. Yaitu sehingga menyebabkan jika berlebihan lemak, maka lemaknya bertumpuk di sana sini yang menyebabkan penyakit jantung dan lain sebagainya, kolesterol. Yang berlebihan gula menyebabkan kerja insulin, kerja pankreas, insulin dan lain sebagainya tidak seimbang, dan lain-lain dari kelebihan-kelebihan makanan yang tidak membawa sesuatu apapun kecuali malah penyakit, ya. Jadi bukan malah membawa kesehatan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Dan terakhir kita bawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu wa albasu fi ghairi israfin aw makhilatin." Silakan kalian makan, silakan kalian minum, dan silakan kalian bersedekah, kata Nabi. Wa albasu, dan silakan kalian pakai pakaian. Fi ghairi israfin aw makhilatin, tetapi hindari bersikap israf, berlebih-lebihan, aw makhilah, atau kesombongan. Karena pada 4 perkara ini ada potensi dari seseorang memakan, meminum, bersedekah, memberi atau memberi hadiah, dan memakai pakaian, memiliki potensi tercampur di sana israf, berlebih-lebihan, lebih dari kadar yang dibutuhkan. Au makhilah, ada kesombongan di sana. Ya, pada makanan, ya ada yang berlebih-lebihan makan, dan ada yang makannya yang ingin yang makanan mewah, padahal tidak ada kebutuhan untuk itu, yang mahal. Minuman juga demikian, memberi hadiah dan bersedekah juga demikian, dan demikian pula pada pakaian, ya. Apa? Israf, berlebih-lebihan dengan jumlah misalnya dari yang dibutuhkan. Pakaiannya 2 lemari, sepatunya lagi 3 rak. Makhilah, atau pakai branded. Ya, maunya yang branded, padahal yang bekas saja mungkin sudah cukup bagi kita, ya. Ya, kalau misalnya hanya untuk seputar kebutuhan hidup. Yang sebenarnya yang dihindari dari sini adalah lebih dari kebutuhan hidup, yaitu apa? Gaya hidup. Nah, inilah yang sebenarnya menyiksa seorang hamba jika dia menuruti hawa nafsunya untuk mengejar gaya hidup, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup. Dan inilah yang memalingkan seorang hamba dari kewajiban-kewajiban yang harusnya dia kerjakan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani rahimakumullah jami'an, seorang hamba itu harus memenuhi banyak kewajiban sebenarnya dalam seharian kita, ya. Kita itu harus memenuhi kewajiban untuk diri kita sendiri, terhadap kita sendiri. Ya, tentunya setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang harus kita menghambakan diri kepada Allah dan meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian memenuhi hak diri kita dari asupan gizinya dan asupan rohaninya, karena hati itu juga butuh asupan. Apa asupan untuk fisik? Ya, makanan dan minuman yang menyehatkan. Apa asupan untuk rohani? Asupan rohani adalah ilmu yang bermanfaat, Al-Qur'anul Karim, hadis, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesucian jiwa. Kemudian apalagi yang harus kita penuhi dalam keseharian kita? Hak-hak orang yang menjadi tanggungan kita. Hak-hak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hak kita untuk mengayomi anak istri, memberi pendidikan yang baik untuk mereka. Hak-hak tetangga. Di sana juga ada hak Al-Qur'an untuk senantiasa dibaca dan ditadaburi, dan lain sebagainya, sehingga banyak hak-hak sebenarnya yang harusnya kita penuhi dalam satu hari itu. Nah, ketika kita berlebihan dalam perkara yang kita sebutkan tadi,
dalam perkara makanan, minuman, pakaian, ataupun dalam pemberian, maka niscaya kita akan menghabiskan waktu pada perkara-perkara itu, pada gaya hidup yang kita sebutkan tadi, sehingga tidak sempat kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dari hak-hak yang harus kita penuhi. Habislah waktu kita untuk mengejar model, gaya hidup, dan lain sebagainya, tertatih-tatih, terseret-seret mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita menjadi manusia yang robot atau manusia yang tidak mengenal lagi sisi-sisi kemanusiaan ya. Tetangganya saja mungkin sudah tidak kenal, bahkan konon lagi diperhatikan dan lain sebagainya ya, yang semua dari yang berlebihan itu akan berujung kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, sehingga yang kesederhanaan itulah yang baik, yaitu yang tidak kurang dan tidak juga berlebihan, dan itulah yang sebenarnya dituntut dari kita dari semua aktivitas kita. Nah, karena itu poin berikutnya dari bab yang dibawakan Syekh di sini, dari adab-adab yang harus kita perhatikan dalam perkara makan dan makanan adalah yaitu adab tidak membiarkan piring termasuk alat makan yang lainnya dan termasuk jari jemari kecuali kita menjilatnya sebelum kita cuci atau kita seusai dari makan kita. Hadisnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum lius lid ahadukum as-sahfah fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum takunul barakah." Hadisnya hadis panjang yang Nabi SAW bersabda tentang jatuhnya suapan atau makanan salah seorang dari kita, dan hadis ini sudah kita bawakan kemarin, yang mana Nabi SAW bersabda, apabila makanan salah seorang kalian jatuh, maka hendaklah dia mengutipnya dan membuang bagian yang kotor darinya, kemudian hendaklah dia makan. Jangan biarkan syaitan mengambilnya atau mengambil bagian darinya. Dan ini sudah kita bawakan kemarin. Hadis ini ada versi panjangnya, yang mana di ujung hadis Rasulullah SAW bersabda, kemudian hendaklah dia membersihkan makanan yang tersisa atau tertinggal di piringnya, di talamnya, karena dia tidak tahu makanan mana yang ada barokahnya. Kemudian hendaklah dia membersihkan makanan yang tertinggal di talam atau piringnya, karena dia tidak tahu makanan mana yang ada barokahnya, atau yang sebelah mana makanannya yang mengandung barokah. Kemudian dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Idza akala ahadum ta'aman fala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Artinya, apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan dia lap atau cuci tangannya bil mindil, dengan serbet, hatta yal'aqaha, hingga dia menjilatnya, atau dia minta untuk dijilatkan hingga dia menjilatnya atau dijilatkan. Nah, demikianlah dahulu Nabi SAW melakukannya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, sahabat bercerita tentang Nabi, yaitu Nabi SAW apabila beliau selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya. Apabila beliau selesai makan, sallallahu alaihi wasallam, beliau menjilati jari jemarinya. Nah,
Dari hadis-hadis yang kita bacakan ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an, ya, kita bisa mengetahui tentang pentingnya seorang mukmin untuk menghargai makanan. Seorang mukmin adalah seorang yang harusnya dia lebih utama untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa rezeki dan makanan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya syaitan itu bisa ikut dalam makanan-makanan yang kita makan jika kita tidak membaca basmalah. Kemudian jika ada makanan jatuh yang terbuang dan kita tidak mengambilnya padahal makanan itu masih layak dikonsumsi. Nah, karena itu yang tepat atau yang benar adalah dari seorang mukmin adalah hendaklah dia satu mensyukuri setiap makanan yang Allah berikan kepadanya. Karena pada makanan yang Allah berikan kepada kita itu terdapat keberkahan. Ya, pada makanan yang Allah berikan itu kita mengharapkan keberkahan darinya. Sehingga meskipun makanan itu kesannya atau kelihatannya atau zahirnya sedikit, tetapi jika makanan itu mengandung keberkahan dari Allah atau diberi keberkahan dari Allah, makanan itu bisa menjadi sesuatu yang faedahnya banyak. Makanan itu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan, cukup bagi perut kita, dan membuat kita semangat beribadah. Nah, itulah keberkahan yang kita cari, ya. Jadi, mukmin itu makan dengan porsi yang seimbang, tidak kelebihan dan tidak pula kekurangan. Kemudian muslim senantiasa menghargai makanan dan mengharapkan keberkahan dari makanan yang dimakannya, ya. Karena itu kita diperintahkan, kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Jika makanan yang jatuh kemudian makanan itu masih bisa dikutip dan dibersihkan atau dipisahkan darinya yang mana yang kotor, mana yang tidak kotor, ya, alias bisa dibersihkan seperti roti atau makanan biskuit dan makanan kering yang lainnya, maka hendaklah kita mengambilnya dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Satu. Kedua, karena kita juga menginginkan keberkahan dari makanan dan mensyukuri nikmat Allah, maka ada anjuran juga dalam syariat menjilati piring dan jari jemari sebelum kita selesai makan atau sebelum kita mengelap atau mencuci tangan, ya. Sebagaimana hadis kita bacakan tadi, hendaklah dia membersihkan makanan yang tertinggal di talamnya, ya. Karena dia tidak tahu di sebelah mana makanan yang ada barokahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita sunnah untuk tidak menyisakan makanan atau membuang-buang makanan. Hendaklah kita mengambil makanan jika makanannya kita ambil sendiri, yang pas dengan porsi yang cukup bagi kita, ya. Jadi makan juga tidak dari awal makan juga kita harus sudah takar, ya, jangan mengambilnya dengan hawa nafsu sehingga kita mengambilnya berlebihan dan kemudian makanan itu terbuang. Nah, ini juga menjadi suatu akhlak yang harus kita perhatikan, ya. Dan kita juga ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai sering membuang-buang makanan. Ambillah makanan sesuai dengan porsi yang bisa kita habiskan, ya. Jangan sampai nanti di tengah makan ternyata tidak sanggup menghabiskan, ya dapatnya kekenyangan makan sudah berlebihan, ya makanannya jadi terbuang. Ada dua, ya, mudaratnya, atau setidaknya dua mudarat yang didapatkan dari banyaknya mengambil makanan cuman nafsu mata saja, ya. Apalagi kita harapkan keberkahan dari makanan tersebut, ya, sehingga makanan yang sedikit jangan sampai kita remehkan dan kita buang atau kita sisakan, ya. Dalam sunnah Nabi SAW kita dianjurkan untuk menjilati atau kita dianjurkan untuk ngoretin makanan atau menghabiskan. Jangan sampai ada satu butir nasi pun tersisa di piring kita. Jangan sampai ada makanan-makanan yang masih kita bilang kasar dan bisa disuap, melainkan kita suap dan kita tidak tinggalkan di situ. Nah, inilah yang benar dari makan. Jadi makan muslim itu tidak bersisa banyak lalu terbuang sia-sia. Adalah Aisyah radhiyallahu anha berkisah, ya, dahulu tidak ada yang bisa membedakan piring yang sudah selesai dipakai Nabi untuk makan atau dengan piring yang bersih kecuali dirinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi dahulu, ya, makanan beliau itu tidak ada sedikit pun tersisa di piring. Jadi piring bekas makan dengan piring yang bersih itu tidak bisa dibedakan dari Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau senantiasa membersihkan sisa-sisa piring dari makanan. Nah, sampai segitunya, ya, itulah teladan dari Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, itu yang tersisa di piring. Nah, demikian pula yang tersisa di jari jemari. Ternyata ada sunnahnya juga ya. Perhatikan ya tadi ya. Satu, jatuh kita kutip lagi. Yang bisa masih dimakan kita makan, yang bisa dibuang kotorannya, yang sudah kotor tentunya tidak halalan thayyiban lagi, atau tidak baik lagi untuk tubuh. Kenapa? Sudah kotor. Yang masih makanan maka kita kutip, kita makan. Karena kita harapkan ada keberkahannya di situ dan agar syaitan tidak mengambilnya. Kedua, pada piring. Nah, tentunya harusnya piring makan kita tidak banyak bersisa, tidak masih ada butiran nasinya dan lain sebagainya. Yang kasar yang masih bisa dimakan, dimakan. Kedua, yang tertinggal di jari. Nah, yang di jari inilah mungkin yang lebih tepat kita jilati. Kalau di piring kan mungkin gimana yang jilatin piring ya? Mungkin pakai jari gini yang besar-besar atau yang masih bisa kasar dikonsumsi. Tapi yang di jari jemari, maka jika memungkinkan maka kita jilati jari jemari. Tangan kiri pula, ini tangan kanan. Oke. Ya, jika masih memungkinkan untuk dijilat, maka harusnya tidak kita tinggalkan makanan pada jari jemari, melainkan kita jilati sebelum kita mencucinya. Contoh, makan coklat misalnya kan gitu. Coklat itu kan memang menempel dia kan gitu ya. Nah, kemudian apa yang ada di tangan kita, wallahu alam, beberapa kabar-kabar yang kita dapati sebenarnya di tangan kita ini, ya tentunya kita cuci tangan terus sebelum makan ya. Kita cuci tangan sebelum makan. Kemudian apa yang ada pada tangan kita ini tidak sesuatu yang mudarat bagi tubuh ya. Bahkan sebagian mengatakan ada bakteri-bakteri yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita dan ikut membantu pencernaan kita. Bahkan jika bakteri itu kurang, kita minum bakteri. Minum apa? Yogurt. Nah, yogurt lah, jangan pasang merek ya kan. Yogurt. Kenapa? Karena pencernaan butuh bakteri baik untuk bisa mencerna makanan dan mengurainya, sehingga bisa diserap di usus sehingga masuk ke aliran darah. Ya, jadi tidak jijik dengan tangan sendiri, itu dan dia ya. Karena makanya tadi tangannya dicuci dulu. Nah, jadi mengutip makanan, menghabiskan makanan di piring, menjilati jari jemari itu termasuk suatu adab-adab yang harus kita perhatikan dalam makanan kita. Dan di sini ada bahasa yang aqaha au yulqaha. Apa beda kedua ungkapan ini? Satu, dia menjilatnya, satu lagi dia minta dijilatkan atau dijilatkan untuknya. Para ulama banyak menafsirkan hadis ini ya. Salah satu yang paling bagus adalah ini suatu didikan bagi anak kita ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita jika ada makanan yang masih menempel pada tangan kita, kita menjilatnya, kemudian kita bisa contohkan dan perintahkan bagi anak kita untuk ikut menjilati makanan yang tertempel atau yang masih menempel di jari. Jangan membiarkannya begitu saja terbuang ya. Contohnya makan apa yang anak-anak suka belepotan gitu ya. Makan apa tuh? Semua kalau anak-anak makannya belepotan semua ya. Bolu, es krim ya dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk satu ajaran kita untuk anak-anak supaya jangan menyia-nyiakan makanan, membiarkannya jatuh begitu saja, membiarkannya terbuang di piring lalu masuk wastafel, kemudian membiarkan jari jemarinya kotor kemudian dicuci begitu saja. Enggak ya, harusnya apa? Habiskan. Nah, gitu ya, habiskan dan ambil keberkahannya, dan semoga keberkahannya kita peroleh. Karena yang kita sebutkan dari awal kemarin, yang kita harapkan dari makan dan minum kita tidak hanya kenyang, tetapi keberkahan dari Allah, sehingga itu bermanfaat meskipun dia sedikit. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillakum jami'an. Apalagi Nabi SAW menekankan hal itu, yaitu keberkahannya. Nabi bersabda, ya, apa yang diharapkan dari aktivitas yang kita sebutkan tadi? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena dia tidak tahu di sebelah mana bagian makanannya yang ada barokahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bisa jadi ada makanan yang tersisa yang kita sepelekan, tapi barokahnya ada di situ, gitu ya. Nah, karena itu jangan menyia-nyiakan sedikit pun dari makanan, karena kita tidak tahu ternyata disitulah ada keberkahannya. Dan ini termasuk motivasi dari Nabi untuk kita senantiasa mengejar barokah dari setiap kehidupan kita. Barokah waktu, barokah makanan, barokah minuman, dan lain sebagainya. Barokah tempat tinggal ya, barokah
pakaian dan lain sebagainya dari yang Allah berikan kepada kita. Jika itu rezeki yang barokah, maka niscaya dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Kendaraan tentunya kan gitu. Jika dia tidak menjadi barokah, maka dia akan menjadi sesuatu yang menyusahkan, ya. Tidak ada keberkahan padanya, maka dia akan menjadi sesuatu yang menyusahkan. Kendaraan yang menyusahkan, bolak-balik rusak, si jago mogok, ya. Misalnya, bolak-balik bocor, misalnya, dan lain sebagainya. Dan jika dia ada keberkahan padanya, maka dia akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh dengan keberadaannya. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillah, dan itu berlaku untuk semua perkara. Baik. Lanjut kepada bab berikutnya. Oh, di sini Syekh mengasih catatan sedikit ya dengan makanan juga ya. Saya di sini mengasih catatan sendiri ya. Hendaknya seseorang itu tidak merasa jijik menjilati makanan-makanan ya. Karena itu apa ya? Sifat seorang muslim ya. Muslim itu tidak harusnya jijik dengan makanan ya. Dia yang makan sendiri, masa dia jijik dengan sisa-sisanya. Tadi yang besarnya udah dimakannya ya. Nggak mungkin dia atau tidak masuk akal dia jijik dengan yang sisa darinya, karena itu juga bagian dari yang dia makani, kan gitu ya. Jadi jangan ada seorang merasa jijik menjilati sisa-sisa makanan, baik pada jari, pada sendok. Di sini saya juga mencermati pada tulang-tulang ya gitu ya. Jangan membiarkan makanan itu masih menempel pada tulang sehingga banyak yang terbuang darinya gitu. Jadi ada sunnahnya makan hingga tidak bersisa di tulang, baik tulang ikan, tulang ayam, dan lain sebagainya, dan tidak banyak membuang makanan. Nah gitu ya, karena jadi mungkin perbuatan sebagian dari kita yang bersih semuanya gitu, itu sesuatu yang sebenarnya disunahkan ya. Jadi tidak banyak makanan yang tersisa dan terbuang ya. Di sini Syekh kasih catatan itu. Bayangkan ya, dengan yang di tangan kita aja kita jilat, apalagi yang memang masih ada menempel di makanan atau di tulang dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bab selanjutnya, bab terakhir dari aktivitas makan ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke bagian C, yaitu aktivitas setelah makan. Syekh di sini menekankan suatu adab yang juga tadi berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu tidak menghinakan makanan atau tidak membuang-buang makanan dan minuman untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Apa contohnya? Contohnya membersihkan tangan dengan makanan atau dengan air minum. Apa maksudnya bab ini? Saya di sini mengatakan dengan yang kita bahas sebelumnya tadi, bahwasannya kita tidak menyia-nyiakan makanan sedikit pun, dan termasuk di sini aktivitas sebagian orang yang cuci tangan dengan air minum. Loh, kenapa cuci tangan dengan air minum? Ya, kalau misalnya memang air itu diperuntukkan untuk minum, maka lebih baik dia mencari air cuci tangan yang lain selain air minum, karena air juga sesuatu yang tidak terbuang. Dan demikian pula ada sebagian orang, di sini saya mengasih catatan, yang mengelap tangannya dengan roti contohnya. Ngelap tangan dengan roti, nggak tahu, mungkin di sini nggak ada karena di sini nggak makan roti. Mungkin di sana ada, di sini makan nasi, tapi nasi kalau ngelap pakai tangan pakai nasi mungkin lengket barangkali ya. Jadi mungkin ada di sana karena sana makanan pokoknya roti. Jadi ada orang yang kurang adab gitu ya, roti dijadikan serbet, dijadikan lap tangan gitu ya, roti dijadikan lap tangan. Tangannya berapa namanya, berkuah dan lain sebagainya, dia lapkan roti gitu. Nah, itu termasuk tindakan kurang adab ya. Termasuk tadi kita katakan cuci tangan dengan air minum. Kalau bisa carilah air cuci tangan, bukan air minum, karena air minum mulia untuk sekedar mencuci tangan. Dan demikian pula
makanan-makanan yang lain mulia untuk dijadikan lap atau dijadikan untuk membersihkan. Wallahu taala alam. Taib. Nah, dan demikian selesai bab mengenai aktivitas makan. Sekarang kita masuk kepada aktivitas adab-adab setelah selesai makan. Nah, ikhwatal iman rahimanillah jami'an, tentunya kita sudah terbiasa ya dengan aktivitas makan kita sehari-hari yang kita mulai dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan kita akhiri dengan hamdalah, yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabasy syarbata fayahmadahu 'alaiha." Hadis sahih riwayat Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ridho atau Allah senang kepada seorang hamba yang dia memakan suatu makanan, fayahmadahu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas anugerah makanan tersebut. Atau dia minum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Ya, sesungguhnya Allah ridho atau Allah senang kepada seorang hamba yang memakan suatu makanan, kemudian dia memuji Allah dan bertahmid setelah memakan makanan tersebut, kemudian dia minum suatu minuman, kemudian dia bertahmid memuji Allah atas anugerah minuman tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimanillah jami'an, dari hadis ini ya terdapat anjuran untuk membaca hamdalah setelah makan dan minum. Dari hadis ini terdapat anjuran untuk berhamdalah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan minum seusai kita menyantap makanan dan minuman. Dan alangkah banyaknya hadis tentang doa sesudah makan ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW tentang doa sesudah makan itu hampir sama dengan banyaknya hadis tentang doa sebelum tidur ya. Bapak Ibu kalau cari di buku, artikel internet dan lain sebagainya, untuk doa sebelum tidur itu sebenarnya banyak ya. Banyak banget sebenarnya. Tinggal pilih mana yang kita sukai, salah satu darinya, 1, 2, atau 3 yang bisa kita hafal dan kita amalkan. Nah, demikian pula doa sesudah makan ya. Banyak hadis diriwayatkan dari Nabi tentang doa beliau sesudah makan ya. Jadi kita bisa memvariasikannya ataupun menghafal yang mudah kita hafal darinya. Salah satu yang paling pendek adalah yang tadi, yaitu membaca hamdalah ya, karena ada hadisnya tadi ya, sesungguhnya Allah sudah senang ya dengan seorang hamba dengan ucapan hamdalah ya, ridho Allah karena kita itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apalagi jika doanya kita panjangin, misalnya kita baca lebih dari hamdalah atau lebih dari sekedar 2 kata alhamdulillah. Sebagaimana hadis-hadis berikut, di sini saya membawakan beberapa. Biasa kalau makan baca hamdalah atau yang panjang ada hafal. Saya membawakan di sini ya doa seusai makan yang sahih dari Nabi. Salah satunya adalah alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Pernah dengar doa ini? Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum, wa sawwaqahu, dan kemudian Allah memudahkannya untuk dicerna, wa ja'ala lahu makhraja, dan Allah memberikan baginya jalan keluarnya. Gitu ya. Ini doa mencakup ya mencakup nikmat yang Allah berikan dari mulai masuk mulut sampai keluar ya. Kenapa? Karena itu suatu nikmat ya. Suatu nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu mulai dari masuk mulut sampai dicerna, sampai ke perjalanannya, kemudian dia keluar kembali lalu menjadi taghdhiyah, yaitu menjadi asupan gizi bagi kita, itu suatu nikmat. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, terganggunya pencernaan, maka makanan yang kita masuk bisa menjadi penyakit ya. Usus tersumbat itu sesuatu yang gawat ya. Alhamdulillah sekarang ada operasi-operasi ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Lambung yang sakit itu tidak bisa mencerna ya, bahkan dikasih makanan malah sakit dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bersyukur kepada Allah
Dari mulai masuk ke mulut, kemudian organ pencernaan bekerja dengan baik sampai kemudian dia bisa keluar, ya tidak ada sumbatan, tidak ada lain sebagainya ya. Dan sembelit itu sesuatu penyakit juga kan gitu ya. Itu sesuatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri. Nah, salah satu dengan doa ini. Nah, ini bisa nanti dicari di internet ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan lain sebagainya, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan doa selesai menyantap suatu makanan. Beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi alladzi kafana wa arwana ghairu makfi wala makfur wala muwaddi' wala mustaghna anhu rabbana. Artinya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah baik dan mengandung keberkahan. Segala puji bagi Allah telah mencukupkan dan melepaskan dahaga kami yang senantiasa dibutuhkan dan tidak menahan anugerahnya, tetap diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan wahai Rabb kami. Nah, ini sesuatu pujian yang sanjungan yang dilebihkan kepada Allah Azza wa Jalla dari yang Allah yang telah mengenyangkan dan memuaskan dari dahaga ya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari ya. Agak panjang memang, tapi jika mungkin nanti suatu saat bisa menghafal, ini bagus ya. Suatu sanjungan dan pujian yang dilebihkan kepada Allah Azza wa Jalla atas kenyang yang kita rasakan dan atas lepasnya dahaga yang kita rasakan dengan makan dan minum kita. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW dalam riwayat sahabat yang lain, beliau selesai makan mengucapkan Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa jatabaita Allahumma falakal hamdu ala ma ataita. Apa artinya? Ya Allah, Engkaulah yang telah memberi makan, memberi minum, memberi kecukupan, memberi kerelaan, memberi petunjuk, dan Allah yang memilih hamba-hambanya yang sekehendaknya. Ya Allah, untukmu segala puji atas anugerah yang Engkau berikan. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, berdoa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Mungkin ini sering dengar ya, dan mudah-mudahan ini dihafal ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberi rezekiku tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini sesudah selesai makan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi bersabda, maka niscaya dia akan diampuni dosanya yang telah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada tambahan ya, udah baca doa, udah bersyukur, justru akan diampuni, mendapatkan keridhaan Allah dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang lain, doa ini juga kita ucapkan untuk untuk pakaian. Nabi bersabda, barang siapa yang memakai suatu pakaian lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memakai suatu pakaian lalu dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan memberiku rezeki tanpa daya dan upaya dari diriku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Banyak lagi ikhwatul iman rahimanillah. Jadi silakan dilihat di buku-buku tentang doa-doa selesai makan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dihafal mana yang mudah dan mana yang disukai, dan lebih disukai lagi untuk memvariasikannya dari satu makan ke makan yang lainnya, sehingga tidak kita mengerjakannya tanpa kesadaran ya, karena sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, lengah. Mulutnya berucap tapi hatinya entah kemana. Dan ini juga menjadi suatu rahasia. Bacaan salat itu beragam dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Seperti doa iftitah. Nah, ya banyak ya. Doa makan ini sama seperti doa iftitah. Doa iftitah tahu? Doa apa? Doa yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Doa ini banyak ya, semua
dari Nabi kita Muhammad SAW dan sahih. Kita tinggal memilih dan memvariasikannya dalam bacaan kita. Apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian apalagi yang doa yang dihafal? 2 aja cuman. Enggak apa-apa lah, 2 pun jadi. Yang penting ikhwatul iman rahimakumullah jami'an, doa-doa ini banyak diriwayatkan dari Nabi dan kita minimal hafal 2 atau 3 darinya agar kita bisa memvariasikannya dalam sholat kita. Apa tujuannya variasi dalam sholat? Agar kita tidak otomatis dalam sholat kita sehingga ucapan yang kita ucapkan itu tidak lagi kita hayati. Iya kan? Kita dari mulai takbiratul ihram kemudian otomatis kayak naik sepeda motor kan udah otomatis deh tiba-tiba udah nyampe aja. Nah demikian pula sholat kita, kadang-kadang kita sholat itu dalam keadaan otomatis tiba-tiba udah nyampe aja di penghujung sholat, sudah salam tiba-tiba tanpa kita hayati, padahal semuanya doa. As-sholatu itu doa ya, sholatun itu dalam bahasa Arab artinya doa. Sholatun itu juga bisa dimaknakan bersalawat kepada Nabi, yaitu doa mendoakan Nabi Muhammad untuk salawat dan salam diberikan kepada beliau. Sholatun itu juga bermakna aktivitas sholat kita yang dimulai dari takbiratul ihram kepada salam. Ya, jadi sholatun itu sebenarnya doa. Jadi sholat itu memang penuh dengan doa. Jika kita ingin berbicara kepada Allah, maka kita melakukan aktivitas sholat. Dari mulai doa-doa yang sudah Allah syariatkan melalui lisan nabinya dicontohkan, baik doa khusus yang nanti akan kita ucapkan, kita panjatkan secara khusus kepada Allah Azza wa Jalla di sujud kita. Kan gitu. Nah karena itu, usahakan memvariasi doa yang kita ucapkan agar sholat kita tidak kita lakukan tanpa kesadaran. Jadi kadang kita baca doa iftitah yang ini, kadang baca yang satu lagi gitu. Kadang waktu ruku jangan subhanarabbil azim saja, baca yang satu lagi apa? Subuhun kudusan rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Apalagi doa ruku? Ruku. Oh ya ada ya, subhanaka Allahumma rabbihamdika. Bukan subhanaka Allah kok lupa? Sujud. Subhanaka apa Saleh? Oh ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke. Nah, itu salah satu ya. Jadi variasikanlah doa-doa ini dalam rukuk dan sujud kita. Jadi rukuk dan sujudnya lebih bermakna, enggak otomatis saja lalu kita bangkit dari rukuk tanpa memaknai apa yang kita ucapkan, tanpa memaknai doa yang sedang kita ucapkan. Dan demikian pula doa sesudah makan ya dan lain sebagainya. Tapi memang yang paling penting sholat ya. Sholat itu jangan sampai kita otomatis begitu saja tanpa memaknai zikir dan doa yang kita ucapkan. Karena itu usahakan memvariasi. Karena memang Nabi SAW memvariasi. Diriwayatkan dari beliau beberapa doa iftitah atau istiftah. Diriwayatkan dari beliau beberapa doa ruku. Artinya beliau memvariasi. Diriwayatkan dari beliau beberapa doa sujud. Karena itu disunahkan bagi kita, disyariatkan bagi kita memvariasi juga. Agar apa? Agar kita tidak terpatok pada satu doa kemudian dia terucap dari lisan kita begitu saja ya. Hendaklah kita yang ini pakai yang itu, sujud yang ini nanti pakai yang satu lagi sehingga dengan kesadaran dia bermakna dia. Deep learning aja dia enggak ya. Iya, benar ya, demi ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah tujuannya, itulah dia kenapa sebagian doa-doa divariasi dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita senantiasa membacanya dengan kesadaran. Oke. Nah, next kita akan selanjutnya kita akan membahas tentang doa kepada orang yang memberi makan kepada kita. Apa doanya? Siapa yang tahu? Ini berdasarkan banyak ya dari keumuman-keumuman anjuran untuk membalas kebaikan orang yang berbaik kepada kita. Termasuk ucapan jazakallah khairan itu sesuatu yang kita harusnya tidak bisa balas kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita, maka minimal kita baca doa ini agar Allah yang membalaskannya untuk kita. Ya, jazaka atau jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya. Sampai kita rasa doa kita itu cukup untuk membalas kebaikan yang orang itu berikan kepada kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurun nasa la yashkurullaha." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, niscaya dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah, akan dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari hadis ini
maka sangat dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi kita makan dan minum, ya, menjamu kita makan dan minum atau memberi kita makan dan minum. Siapa yang hafal doanya? Salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, atau dalam hadis yang lain dibaca wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan dan berilah minum orang yang memberiku minum. Nah, ini yang paling pendek yang bisa dihafal untuk mendoakan orang yang memberi makan dan minum kepada kita atau yang menjamu kita. Jadi kondangan-kondangan dan lain sebagainya itu jangan lupa doa. Ya, doakan untuk tuan rumah karena ada sunnahnya kita berterima kasih atas makanan yang sampai kepada kita melalui perantaraan hamba Allah yang lainnya itu dengan mendoakan dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan bagi mereka yang memberi makan, maksudnya ini pada apa-apa yang kau rezekikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Dan banyak lagi ya doa-doa yang Nabi ucapkan untuk orang yang menjamu kita. Ya, jadi apabila kita makanannya ini makanan yang dihidangkan atau jamuan makan, maka seusai kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa berterima kasih juga dengan orang yang telah mengundang makan, dan doakan mereka dengan doa-doa yang Nabi doakan para penjamu makanan dengan doa-doa tersebut. Ya, jadi kita berterima kasih dengan mereka, dan salah satu ucapan terima kasih kita adalah kita mendoakan mereka dengan doa-doa yang telah Allah wahyukan kepada nabinya dari doa-doa mendoakan orang yang menjamu. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillah jami'an kajian kita pada hari ini, karena waktunya sudah habis, masuk waktu salat Isya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas kita, dalam waktu-waktu kita, dalam makanan dan minuman yang kita santap sehari-harinya, dan tidak begitu saja hilang keberkahan yang dari kita. Semoga menjadi sesuatu santapan yang mengenyangkan dan sekaligus menguatkan kita untuk ibadah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.